Di balik setiap kolam bioflok petani ikan lele yang tampak tenang, ada sebuah dunia yang hidup, bergerak, dan berperang setiap detik. Tapi sayangnya banyak orang masuk ke dunia ini dengan harapan besar dan pulang hanya dengan kerugian. Semua berawal dari janji-janji manis, panen cepat, tanpa ganti air, pakan irit setengahnya. Judul yang menggiurkan, tapi seringkali membawa kerugian bagi pemula yang belum menguasai pondasi bioflok di baliknya. Hari ini kita bahas 3 kesalahan besar petani lele bioflok pemula. Kesalahan yang terlihat kecil, tapi cukup untuk menghancurkan satu siklus budidaya. Cukup untuk membangkitkan rasa prihatin dari tetangga. Setiap butir pakan yang kita lempar, bukan hanya makanan untuk ikan, itu adalah sumber nitrogen. Dan nitrogen yang tidak termakan akan berubah menjadi amonia. Amonia yang larut dalam air kolam adalah racun tak berbau yang membunuh perlahan. Bioflok diciptakan untuk menaklukkan amonia itu dengan mengandalkan pasukan mikro, bakteri heterotrof, yang mengubah racun menjadi biomasa yang aman. Tapi ada satu syarat mutlak agar proses ini bekerja. Rasio karbon dan nitrogen, atau disingkat C dan N. Tanpa karbon yang cukup, bakteri tak bergerak. Tanpa karbon yang cukup, amonia naik perlahan, lalu melonjak, dan seluruh kolam dapat runtuh hanya dalam satu malam. Masalah terbesar terjadi ketika pemula memulai bioflok hanya dengan pakan, tanpa tambahan karbon, atau menambah molase asal-asalan tanpa hitung rasio. Sistem bioflok yang sehat berdiri kokoh pada rasio 12-15:1. Inilah titik efisiensi maksimal bakteri tanpa menghabiskan oksigen. Jika CN adalah jantung, maka hidup dan matinya kolam Anda bergantung padanya. Rasio ini terlihat sederhana, tapi meremehkannya adalah kesalahan pertama dan yang paling mematikan. Bayangkan ini jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kamu tertidur, dan di kolam oksigen mulai turun perlahan. Senyap tanpa suara. Bakteri heterotrof yang bekerja siang dan malam, tiba-tiba berebut oksigen dengan ikanmu. Dalam gelap, flok mulai mati, amonia mulai naik. Dan ketika matahari terbit, ikan bergerombol di permukaan, kehabisan napas. Semua bisa terjadi hanya karena aerasi tidak memadai. Kesalahan terbesarnya bukan sekadar memilih blower yang kecil, tetapi kesalahpahaman bahwa aerasi hanyalah oksigen untuk ikan. Padahal dalam bioflok, bakterilah yang paling haus oksigen. Mereka adalah mesin pengolah limbah, mereka penjaga keseimbangan. Dan mesin itu mati jika gelembung udara berhenti. Kadar oksigen aman adalah di atas 4 mg per liter. Bukan hanya saat siang hari, tetapi terutama saat malam tiba. Aerasi bukan sekadar alat, ia adalah denyut nadi sistem bioflok. Jika ia melemah, seluruh ekosistem tumbang. Inilah kesalahan kedua. Menganggap aerasi sebagai pilihan, bukan kebutuhan. Dosa ketiga adalah percaya buta pada mitos tanpa ganti air. Kalimat ini sudah menghancurkan lebih banyak kolam daripada penyakit. Benar, bioflok adalah teknologi hemat air. Tapi hemat air bukan berarti tidak pernah diganti. Setiap hari padatan organik menumpuk. Sisa pakan, kotoran ikan, bakteri mati. Semua mengendap sebagai TSS, Total Suspended Solids. Ketika TSS melewati batas, bioflok berubah dari penyelamat menjadi penghancur. Menjadi pekat seperti lumpur. Oksigen sulit menembus, zona anaerob muncul. Flok mati, mengeluarkan bau belerang, dan ikan menunggu tragedi berikutnya. Batas aman TSS berada di bawah 400 ml, tergantung umur ikan. Jika melewati batas ini, siphon wajib dilakukan. Sedimen dibuang, air dihancurkan. Ini bukan kelemahan bioflok, ini hukum alam. Dan menolak hukum itu berarti menggali kubur kolam sendiri. 3 kesalahan ini, salah kelola CN, aerasi yang lemah, dan mitos tanpa ganti air, adalah alasan mengapa banyak petani bioflok jatuh sebelum sempat bangkit. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa dipelajari. Dan ketika kamu memahami ilmu di baliknya, bioflok bukan lagi misteri. Bioflok menjadi alat yang kuat, teknologi yang hemat, sistem yang bisa diandalkan. Ingatlah, bioflok bukan trik cepat. Ia adalah pengetahuan dan teknis. Terima kasih sudah menonton. Mari kita bangun perikanan yang lebih cerdas, lebih disiplin, dan lebih berkelanjutan.